2. Kali ini kita akan mengidentifikasi tumbuhan pada bahan dasar makanan untuk memenuhi tugas keanekaragaman tumbuhan yang diampu oleh Bu Rifana Citranek Rahmawan. Ini adalah makanan khas dari Jepara, khususnya daerah Jepara Utara. Nama masakan ini adalah ceprot. Ceprot mirip dengan gulai singkong, namun daun singkongnya ditumbuk. Ceprot adalah daun singkong yang masih muda, kemudian ada kelapa sebagai santan, dan ada juga parutan kelapa sebagai campuran. Kemudian bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kencur, dan juga laos. Nah, kita kupas yuk bahan-bahan apa saja yang terdapat dalam ceprot. Yang pertama, yaitu daun singkong. Nah, daun singkong ini berasal dari tumbuhan singkong, atau nama latinnya Manihot esculenta. Tumbuhan singkong ini termasuk tumbuhan tropika atau subtropika dan merupakan sumber karbohidrat nomor 3 setelah padi dan jagung. Nah, daun singkong ini mengandung vitamin C, vitamin A, dan banyak protein. Bahkan, protein yang terdapat dalam daun singkong lebih banyak daripada yang terdapat pada umbi singkong. Nah, daun singkong ini mengandung asam sianida. Walaupun mengandung asam sianida, daun singkong tetap bisa dikonsumsi asalkan dimasak dengan suhu yang tinggi dan benar-benar matang. Nah, daun singkong ini bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam olahan. Nah, sekarang kita bahas klasifikasinya yuk. Nah, yang pertama, klasifikasi tanaman singkong. Tanaman singkong ini termasuk dalam kingdom Plantae atau tumbuhan, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Manihot, dan spesies Manihot esculenta. Kita tahu bahwa tanaman singkong ini termasuk dalam tumbuhan dikotil karena dia termasuk dalam kelas Magnoliopsida. Nah, sekarang kita bahas morfologinya satu-satu yuk. Yang pertama dari batang. Batang tanaman singkong ini berbentuk bulat panjang, berbuku-buku, dan berkayu. Biasanya bisa tumbuh sampai dengan panjang 2-3 meter. Untuk ukurannya sendiri tergantung dari varietasnya. Ada yang kecil, ada yang besar, dan warnanya kecoklatan. Yang kedua, umbi. Umbi singkong ini memiliki panjang atau berat sekitar 500 gram, bahkan bisa lebih. Warnanya putih kecoklatan dan memiliki kulit yang sangat tipis. Selanjutnya yaitu daun singkong. Daun singkong memiliki bentuk menjari seperti 5 jari ini dan mempunyai garis pada setiap daunnya dengan tepi yang terlihat rata. Pada bagian ujung daun terbentuk meruncing dan mempunyai warna hijau tua ataupun hijau kekuningan. Inilah klasifikasi dan morfologi dari tanaman singkong. Next, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Selanjutnya yaitu santan. Nah, kalian tahu nggak santan itu terbuat dari apa? Yap, betul sekali. Kelapa. Kelapa atau Cocos nucifera ini adalah tanaman yang sudah tidak asing lagi bagi kita, karena tanaman tersebut memiliki segudang manfaat. Kelapa merupakan salah satu anggota tunggal dari marga kokos dari suku aran-aranan atau Araceae. Kelapa secara alami tumbuh di pantai dengan ketinggian 30 meter atau lebih. Kelapa sendiri juga dapat hidup dalam lingkungan yang memiliki ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, berikut klasifikasi tentang kelapa. Yang pertama, kelapa termasuk dalam kingdom Plantae atau tumbuhan. Yang kedua, kelapa termasuk dalam divisi Spermatophyta dan masuk dalam kelas Magnoliophyta. Ordonya Arecales, famili Araceae, genus Cocos, dan spesies Cocos nucifera. Kita bahas morfologinya yuk. Yang pertama, akar. Akar dari kelapa ini berbentuk serabut, berkayu, dan tebal. Biasanya membentuk dalam bonggol. Pada saat tunas, akar kelapa membentuk akar tunggal. Namun, seiring berkembangnya tanaman, akan terlihat seperti berlapis dan menjadi serabut. Struktur akar kelapa itu sendiri yaitu lembut di bagian dalam dan berair serta berwarna kecoklatan. Selanjutnya yaitu batang kelapa. Batang kelapa sendiri tumbuh tegak ke atas dan merupakan batang tunggal. Batang ini berluas-luas dan berkayu. Pada batang kelapa terdapat pangkal-pangkal pelepah daun yang kokoh dan melekat kuat.
kelapa. Nah, pasti sudah tidak asing lagi kan dengan daun kelapa. Daun kelapa ini berbentuk sejajar, dan pada bagian pangkal pelepah daun terdapat duri atau spina di kedua sisinya yang tajam dan keras. Anak daun kelapa sendiri tersusun berbaris 2 sampai ke ujung, dan di tengah-tengah anak daun terdapat lidi seperti tulang daun. Daun kelapa ini sendiri termasuk dalam daun majemuk atau folium compositum dan merupakan roset batang. Kenapa kok dikatakan roset batang? Karena daunnya berjejal dan rapat di ujung batang. Selanjutnya yaitu bunga kelapa. Nah, bunga pada tanaman kelapa ini tumbuh pada saat tanaman kelapa berusia 3-4 tahun. Bunga kelapa ini tumbuh dengan diselubungi oleh daun atau yang disebut spata. Spata ini berfungsi untuk melindungi bunga sebelum mekar. Bunga pada tanaman kelapa termasuk dalam bunga majemuk. Bunga kelapa termasuk dalam bunga berumah dua atau dioecious. Bunga betina saat masih muda dapat mengeluarkan air nira yang nantinya dapat digunakan sebagai gula kelapa. Bunga kelapa ini juga membentuk tandan bunga. Nah, tandan bunga ini disebut mayang, yang biasanya digunakan dalam upacara perkawinan adat Jawa. Yaitu buah kelapa. Buah kelapa ini sendiri termasuk dalam buah sejati tunggal yang berdaging atau karnosus. Buah kelapa ini sendiri tersusun dari 3 yaitu kulit buah yang licin dan keras, biasanya disebut sebagai batok kelapa atau tempurung kelapa. Yang kedua yaitu daging buah atau mesokap yang terdiri dari susunan serabut dan mengandung minyak. Kemudian yang terakhir yaitu daging buah endosperm yang mengandung minyak dan berwarna putih. Biasanya daging buah ini yang diekstrak dan kemudian menjadi santan. Tipologi setelah saya jelaskan tadi, dapat diketahui bahwa kelapa termasuk dalam tumbuhan monokotik karena akarnya serabut, batangnya berkayu, dan daunnya sejajar. Tadi kita sudah membahas bahan dasar dari ceprot sendiri, yaitu tanaman daun dari tanaman singkong dan buah kelapa yang diambil santannya. Kemudian kita masuk ke dalam rempah-rempahnya. Yang pertama ada bawang putih. Bawang putih sendiri merupakan bumbu dapur yang paling banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, bawang putih ini memiliki khasiat sebagai obat-obatan dan mengandung banyak sekali gizi. Sebelum kita masuk ke morfologinya, kita bahas dulu klasifikasinya yuk. Yang pertama, bawang putih termasuk dalam kingdom Plantae atau tumbuhan. Yang kedua, termasuk dalam divisi Spermatophyta, termasuk dalam kelas Liliopsida atau Monocotyledonea, termasuk dalam ordo Asparagales, famili Aliceae, genus Allium, dan spesiesnya Allium sativum. Sekarang kita bahas morfologinya yuk. Akar. Akar dari bawang putih sendiri ini berada di pangkal umbi atau ujung umbi yang membentuk seperti cakram. Perakarannya serabut, pendek, dan menghujam ke dalam tanah, namun tidak terlalu dalam. Hal ini yang membuat akar mudah digoyangkan oleh hembusan angin ataupun banyaknya air. Selanjutnya yaitu umbi. Umbi bawang putih merupakan umbi majemuk, di mana bentuknya hampir bulat dan diameternya berkisar dari 4-6 cm. Dalam satu umbi terdiri dari 8-20 siung bawang putih, yang mana keseluruhan siung ini dibungkus oleh selaput tipis berwarna putih sekitar 3-5 selaput. Selanjutnya yaitu batang bawang putih. Batang bawang putih ini sendiri tegak ke atas dan batangnya merupakan batang semu karena terbentuk dari pelepah-pelepah daun yang bersifatnya tipis namun kuat. Yaitu daun. Daun bawang putih merupakan daun tunggal yang berbentuk mirip pita memanjang ke atas. Bentuknya pipi, rata, dan lebar. Ujungnya runcing dan memiliki alur. Nah, setelah dari penjelasan saya tadi, dapat diketahui bahwa bawang putih termasuk dalam tumbuhan monokotil. Tanaman selanjutnya yaitu bawang merah. Bawang merah ini hampir mirip dengan bawang putih. Asal kalian tahu bahwa bawang merah itu termasuk dalam zat pengatur tumbuhan atau zat pengatur tumbuh, karena di dalam bawang merah sendiri mengandung hormon auksin dan hormon giberellin yang berfungsi untuk perkembangan dan pertumbuhan dalam tumbuhan. Yang pertama kita masuk klasifikasinya dulu yuk. Yang pertama
Bawang merah termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, ordo Liliales, famili Liliaceae, genus Allium, dan spesiesnya Allium ascaronicum. Sekarang kita bahas morfologinya yuk. Yang pertama, akar. Akar bawang merah merupakan akar adventis dan bulu akarnya berfungsi untuk menyokong berdirinya bawang merah. Akar bawang merah ini memiliki kedalaman sekitar 15-30 cm yang tumbuh di sekitar umbi bawang merah. Selanjutnya yaitu batang. Batang bawang merah sendiri termasuk batang sejati atau diskus, di mana batang ini memiliki bentuk seperti cakram, yaitu tipis dan pendek. Batang bagian atas bawang merah merupakan ombismu atau bulbus yang berasal dari modifikasi pangkal daunnya, sedangkan batang semuanya berada di dalam tanah dan berubah menjadi umbi lapis. Tunas akan terbentuk umbi secara berhimpitan. Nah, yang seperti ini akan dinamakan sebagai siung bawang merah. Selanjutnya yaitu daun bawang merah. Daun bawang merah ini memiliki warna hijau tua yang berbentuk pendek dan menyerupai silinder berbentuk pemanjang seperti pipa dengan kisaran panjang 45-70 cm dan ujungnya meruncing. Dari penjelasan tadi kita tahu bahwa bawang merah termasuk dalam tumbuhan monokotik. Next, kita lanjut tumbuhan selanjutnya. Rempah yang ketiga yaitu kencur. Nah, asal kalian tahu, tanaman kencur ini dapat menghilangkan stres dan rasa cemas loh, bahkan depresi yang berlebihan. Sekarang kita masuk klasifikasinya yuk. Yang pertama, tumbuhan kencur ini termasuk dalam kingdom Plantae, termasuk dalam divisi Thrasiophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Kaempferia, spesies Kaempferia galanga. Sekarang kita bahas morfologinya yuk. Yang pertama, akar. Akar dari tanaman kencur ini sendiri tumbuh secara berkelompok dan memiliki cabang serta serabut yang berwarna putih. Selain itu, akar dari tanaman kencur ini sendiri tumbuh berdampingan dengan rimpang. Selanjutnya yaitu bunga. Tanaman kencur memiliki bunga yang berwarna putih serta berbau harum dan memiliki 4 helai mahkota daun. Bunga tanaman kencur ini sendiri termasuk dalam bunga majemuk yang disusun secara setengah duduk di kuntum yang berjumlah 4 hingga 12 buah. Di bagian bibir bunga atau labellum memiliki lembayung yang berwarna putih lebih dominan. Selanjutnya itu daun. Daun tanaman kencur ini sendiri tumbuh dengan cara mendatar dan disertai dengan bentuk yang besar, eliptis maupun rhizom. Daun tanaman kencur ini sendiri termasuk dalam petualangan mirip. Dari penjelasan tadi kita tahu bahwa tanaman kencur termasuk dalam tanaman monokotik. Next, lanjut tanaman selanjutnya yaitu lengkuas. Nah, lengkuas ini salah satu rempah yang sudah dikenal oleh banyak orang seperti jahe dan kencur. Nah, lengkuas ini biasanya dimanfaatkan sebagai obat anti mabuk kendaraan. Sedangkan itu untuk dalam kuliner, lengkuas ini bisa ditambahkan ke berbagai macam resep masakan yang berbahan dasar olahan santan. Kita cari tahu yuk klasifikasinya. Klasifikasi tanaman lengkuas yang pertama termasuk dalam kingdom Plantae, kelasnya Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Alpinia, spesiesnya Alpinia galanga. Kita bahas morfologi tanaman lengkuas yuk. Yang pertama, batang. Batang tanaman lengkuas ini sendiri dapat tumbuh dengan tinggi kurang lebih 1-2 meter, bahkan tinggi yang tumbuh yang paling tinggi yaitu 3,5 meter. Umumnya tumbuh dalam rumpun yang cukup rapat. Nah, batang lengkuas ini tersusun tegak lurus dengan beberapa pelepah daun yang membentuk batang semu dengan warna hijau ke putih-putihan. Selanjutnya daun. Daun tanaman lengkuas ini termasuk daun tunggal yang memiliki warna hijau bertangkai pendek dan tersusun secara berseling. Daun tanaman lengkuas ini berbentuk lancet, memanjang dengan ujung yang agak runcing dan bagian pangkalnya tumpul dan bagian tepi daunnya cukup rata. Bunganya berbentuk bunga majemuk yang berbentuk lonceng dan memiliki bau yang harum
Selain itu, bunga tanaman lonkala sendiri memiliki tandan yang bergagang cukup panjang dan ramping terletak di tegak bagian ujung batang. Buah tanaman lengkuas. Buahnya termasuk buah buni yang berbentuk bulat dan agak keras. Ketika masih muda, berwarna hijau, agak kekuningan. Setelah tua, warnanya berubah menjadi coklat kehitaman dengan diameter kurang lebih 1 cm. Rimpang tanaman lengkuas ini sendiri cukup besar, tebal, dan berdaging, serta berbentuk silindris berdiameter 2-4 cm dan bercabang-cabang. Bagian luar rimpang ini berwarna coklat, agak kemerahan, dan memiliki sisik berwarna putih atau kemerahan yang terlihat keras mengkilap. Sedangkan bagian dalam rimpang ini berwarna putih. Untuk daging rimpang sendiri yang sudah tua memiliki tekstur berserat dan kasar. Tanaman lengkuas ini memiliki berbagai manfaat seperti mengobati penyakit, sebagai tambahan bahan makanan, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan tadi, kita tahu bahwa tanaman lengkuas termasuk dalam tumbuhan monokotil. Nah, itu tadi penjelasan dari berbagai bahan yang terdapat dalam makanan cemplon. Nah, kami harap dengan adanya video ini, kita tahu bahwa bahan-bahan di sekitar kita itu bisa dipelajari. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video. Dadah!